Oke teman-teman, akhirnya kita mau bahas lagi mesin setelah sekian lama kita nggak pernah bahas mesin yang biasanya kita bahas di Instagram, di Reels, kita bongkar-bongkar mesin, perbaiki mesin, ini itu dan lain-lain. Akhirnya kita bahas lagi mesin. Hari ini setelah sekian lama saya tunggu, akhirnya mesin ini datang juga. Mesinnya dari EZ Tato Supply, EZ Tato. Namanya P3 Pro Turbo. Berarti masih series P3 ya. P3 Pro nya yang adjust stroke juga, yang di klik gitu, yang di twist. Kali ini dia adjust stroke nya agak manual, agak ribet, tapi masih sangat worth it mesinnya. Ini mesinnya. Nah, ini mesinnya kayak gini. Di box penjualannya kita dapat mesin, dapat baterainya. Terus kita juga dapat apa namanya? Buku panduan. Terus kita dapat ini. Dapat kunci L untuk si cam wheel-nya, nanti ada di dalamnya, ada cam wheel-nya, terus ada baut cadangannya. Kita kesampingan dulu. Terus sama ada type C cable buat ngecas si baterainya. Oke, itu aja dalamnya, nggak banyak. Sama ada stiker, cuman stikernya udah saya pasang kemarin sih di unboxingnya. Oh ya, bagi teman-teman siapin dulu kopi karena ini pembahasannya bakalan agak sedikit panjang. Cuman mohon maaf kalau saya banyak diem karena saya sambil mikir apa aja yang perlu dibahas. Pertama-tama kita bahas baterainya. Baterainya ini 1600 mAh. Ini masih ada tulisan P3 Pro nya. Sebentar saya buka dulu plastiknya. Plastiknya belum dibuka, masih baru. P3 Pro berarti dia masih compatible sama mesin yang P3 Pro yang di twist, aja stroke-nya yang di twist. Kayak gitu. Ini juga sama. 1600 mAh made in China, P3 Pro. Buat displaynya sendiri dia ada persentase baterainya, ada hertznya juga, ada volt, ada timer, ada bluetooth. Nah, bluetoothnya ini buat foot switch yang wirelessnya juga. Jadi si EZ mengeluarkan foot switch yang wirelessnya juga. Kalau kalian punya bisa disambungin kayak gitu. Buat suaranya sendiri kurang lebih kayak gini suaranya. Ini 7 volt, suaranya kayak gini. Coba kita naikkan ya. Nah, suaranya seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya beli mesin ini banyak pertimbangan, banyak galaunya karena banyak nge-compare sama mesin kayak Volt Pro, terus ya mesin-mesin murah sih, mesin-mesin China murah kayak Ambition, apalagi ya. Oh iya sih, antara dua itu aja sih kemarin galaunya tuh. Oh sama Brong, sama ada Brong. Akhirnya saya putuskan untuk membeli ini karena dia motornya brushless. Sedangkan Volt Pro itu masih coreless. Nah, yang Ambition dia udah brushless. Yang Ambition Zeton, tadinya mau ambil Zeton, cuman dia touchscreen. Saya mau beli cuman takut error si touchscreennya, takut sering kesentuh-sentuh. Nah, akhirnya saya beli ini, saya putuskan beli ini karena dia sama-sama brushless, cuman harganya memang agak jauh beda. Nah, motornya itu dia kayak gini. Nah, motornya kayak gini ya. Kelihatan nggak? Motornya kayak gini, terus adjust stroke-nya di sini. Adjust stroke-nya di sini. Kayak gitu. Adjust stroke-nya dari 3 sampai 5 mm. Jadi
sekarang tuh banyak banget perusahaan tato mesin yang keluarin mesin dengan adjust stroke, karena tiap artis kan kebiasaannya beda-beda. Ada yang pakai stroke yang kecil, ada yang pakai yang stroke yang panjang, terus penggunaannya juga beda-beda juga kan. Yang 3,5 buat apa, yang 5 mm buat apa. Jadi biar satu mesin untuk segala style tato. Tujuan mereka mengeluarkan mesin itu seperti itu, agar mesinnya yang pasti agar mesinnya dibeli ya. Nah, kenapa saya pilih brushless motor? Karena saya sering pegang mesin yang coreless, sering pakainya mesin-mesin dengan tipe motor yang coreless. Nah, tipe motor yang coreless ini dia powernya oke. Banyak kok mesin tato dengan coreless motor yang powerful, banyak kayak si Brong tato mesin ini dia powerful banget, dia coreless. Terus yang ini dia hitnya less lah, nggak terlalu powerful kayak yang ini. Cuman bedanya dari namanya juga udah beda kan, coreless sama brushless. Yang brushless ini kalau misalkan dipelajari dari katanya, brushless berarti less brush, yang artinya dia brushnya itu bisa dibilang gak ada atau ada tapi sedikit atau apa, nggak ngerti juga dalamannya karena saya belum pernah bongkar. Kalau yang coreless dia itu masih ada brushnya. Nah, si brushnya ini fungsinya menyalurkan aliran dari baterai atau dari power supply ke core di motornya. Itu kan berputar tuh, spinning. Lama kelamaan dia habis, terus mati deh mesinnya. Ya matinya juga nggak jangka waktu sebulan 2 bulan, pasti dalam jangka waktu yang lama. Cuman yang brushless ini lebih long life. Belum tentu juga yang brushless motor lebih powerful dibanding yang coreless motor, karena coreless motornya sendiri banyak kok coreless motor yang lebih powerful. Cuman untuk di kelasnya yang sekarang yang ini lebih powerful daripada yang P3 Pro. P3 Pro yang adjust, yang di twist ya. Gitu, dia lebih powerful si motornya. Cuman adjust stroke-nya aja dia agak ribet, harus ngebuka dulu mesin, gak di twist kayak gitu. Terus cam wheel-nya juga dia cukup besar tuh, segede gaban gini cam wheel-nya. Jadi cukup berat lah, cukup buat bantingan, ngebantu si motornya ngedorong jarum gitu. Terus dia sistemnya direct drive ya, direct drive, dia jadi langsung, nggak ada sistem lain lagi. Jadi dari putaran ini langsung direct ke needle, langsung ke jarum, langsung mukul si jarumnya. Jadi hit dari hit dari motornya itu nggak banyak kebuang, nggak sia-sia. Beda sama yang swash drive. Kalau yang swash drive sendiri dia itu cara kerjanya kayak double, berputar sambil menekan ke atas, kayak gini, kayak mesin yang ini. Nah, mesin yang ini dia itu swash drive atau swash flat. Jadi dia cara kerjanya goyang-goyang ini. Dia spinning, cuman abis berputar itu dirubah jadi geraknya kayak gini, merubah dari putar ke naik turun kayak gini. Jadi double cara kerjanya. Nah, si torsi putaran ininya hampir nggak terpakai sih, cuman hanya sekitar anggaplah 50%. Nah, 50%-nya lagi buat ngedorong si ini. Berarti kan torsi atau power dari si motornya ini kebuang sekitar 50% karena untuk putaran ini
terus buat 50% lagi buat ngedorong yang ini. Sedangkan yang si direct system ini dia pure 100% hanya untuk mendorong needle. Kalau yang ini kan udah spinning terus harus ngedorong lagi ke atas, nah ditambah lagi di atasnya. Ini kalau yang model lama dia masih ada pernya. Kalau yang sekarang yang udah adjust yang P3 Pro dia udah nggak ada pernya. Pernya ini cuman mengandalkan karet membran dari si jarum gitu ya. Jadi lebih banyak kebuang powernya di sini di Swatch Drive ini. Jadi kerja si motornya jadi nggak efisien gitu. Terus motornya sendiri tadi udah dijelasin kalau yang brushless dia lebih lebih long life, lebih daya tahannya, daya pakainya lebih lama lah. Itu aja. Habis itu dimensi mesin enak, 128 mm panjangnya. Terus diameternya yang ini 34 mm, lebih besar sedikit. Terus bobotnya juga enak, lebih condong ke depan, enggak berat ke belakang. Lebih enak karena dia besar ya ininya, gripnya, pegangannya. Cuman yang disayangkan dari mesin ini adalah dia enggak disertai sama RCA konektor. Jadi kalau ininya rusak, dua-dua ini rusak, kita mau nggak mau harus beli lagi baterai ini, atau kalau niat ininya dibor aja terus diambil si baterainya diganti sama RCA, tinggal sambung kabel, solder, beres. Disambung yang kayak gini nih, sambung RCA kayak gini gitu ya teman-teman. Apalagi yang perlu dibahas? Oh ya, dia clicky, nggak apa-apa ya campur-campur, menclok pembahasannya, yang penting kebahas semua. Dia clicky, jadi sedikit membantu mungkin bagi orang-orang yang suka gripnya ngelonggarin sendiri atau entah gimana lah. Terus drat ininya dia besar-besar, jadi kalau kotor gampang banget kita buat ngebersihinnya nih. Drat ininya dia besar-besar ya, jarak dari drat 1 ke drat 2 nya dia besar. Beda sama yang tadi kita buka, dia dratnya kecil. Jadi gampang banget buat ngebersihkan kalau ada kotoran atau ada bekas tinta yang masuk ke dalam. Buat baterainya sendiri nggak disarankan untuk dicas pakai yang fast charging karena dia nggak support fast charging. Jadi kalau misalkan di cas pakai fast charging ya siap-siap aja cepet rusak baterainya. Pakai yang 1 ampere aja, pakai casan yang murah. Lagi ya, motor udah, baterai udah. Oh iya, ini fitur baterainya lupa tuh kan. Nah, fitur baterainya sendiri dia bisa kayak ada jam startnya. Kalau diklik tombol volt plus sama minus barengan dia nyala. Terus kalau kita klik lagi dia mati si jam startnya gitu ya. Itu aja kayaknya sih. Apa lagi ya? Oh iya, ada lagi mesin yang kita bahas semuanya aja ya. Kemarin saya lihat ada mesin yang dia bisa kayak nambahin torsinya sendiri, ada pengaturannya. Namanya M1 Acus, M1 Acus. Terus dia tuh ada pilihan M1 sama ada beberapa lah. Jadi power heatingnya dia bisa pilih sendiri. Ya harganya juga lumayan. Itu dia udah pakai chip, dia udah sangat mengandalkan chip. Ini juga ada chipnya, cuman chipnya sederhana, cuman untuk si display ini aja. Kalau untuk merubah torsi yang kayak gitu-gitu
si M1 Akus ini dia lebih teknologinya lebih oke lah, teknologi si chip buat mesinnya ya. Itu mungkin cukup sekian pembahasan si EZP3 Pro Turbo ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sehat selalu. Wassalam.